Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan rahmat, nikmat serta hidayahnya. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada baginda kita Nabi Agung Muhammad SAW yang mana beliau telah membawa Islam dari zaman jahiliyah hingga zaman Islamiyah seperti sekarang ini. Sebelumnya yang terhormat Bapak Ulfi Putrasani M.Hum selaku dosen pengampu mata kuliah Tafsir Pertengahan Modern. Di sini saya Zulfikar Bagas Pratama dengan NIM 53020210057 program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir. Saya di sini akan sedikit menyampaikan mengenai kitab Tafsir Al-Munir. Untuk pembahasan yang pertama yaitu mengenai latar belakang penulisan kitab Tafsir Al-Munir. Syekh Wahbah Al-Zuhaili menulis Tafsir Al-Munir dengan tujuan untuk memberikan penjelasan yang mendalam terhadap Al-Quran, yaitu membantu pembaca memahami pesan-pesan yang terkandung di dalamnya, dan juga beliau ingin menyajikan pemahaman yang komprehensif tentang Al-Quran yang mana dipadukan antara aspek bahasa, konteks sejarah, dan pemikiran keislaman yang mendalam. Yang mana hal ini bertujuan untuk memfasilitasi pemahaman yang lebih baik bagi pembaca, terutama dalam konteks zaman modern seperti sekarang ini. Tafsir Al-Munir adalah sebuah karya monumental yang terdiri dari banyak volume. Ditulis oleh Syekh Wahbah Al-Zuhaili. Tafsir ini mengeksplorasi Al-Quran secara mendalam, memberikan penjelasan tentang konteks, makna, dan aplikasi ayat-ayatnya dalam kehidupan sehari-hari. Yang mana setiap volume itu membahas beberapa bagian Al-Quran dengan analisis yang terperinci. Karena kekayaan informasi yang disajikan tafsir ini, Tafsir Al-Munir, menjadi salah satu sumber utama bagi yang ingin memahami Al-Quran secara menyeluruh. Selanjutnya pembahasannya yaitu mengenai sistematika penulisan kitab Tafsir Al-Munir, yang mana kitab Tafsir Al-Munir ini menggunakan metode tafsir tahlili dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dalam kitab tafsirnya. Meski demikian, sebagian kecil di beberapa tempat terkadang beliau menggunakan metode tafsir tematik atau metode maudhu'i, yang mana metode tahlili itu lebih dominan daripada metode maudhu'i, karena metode inilah yang hampir semua digunakannya dalam kitab tafsirnya. Adapun kerangka pembahasan atau sistematika pembahasan dalam tafsir ini, Al-Zuhaili menjelaskan dalam pengantarnya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengklasifikasikan ayat Al-Quran ke dalam topik pembahasan dan memberikan judul yang cocok. Kemudian yang kedua, menjelaskan kandungan setiap surat secara global. Kemudian poin yang ketiga yaitu menjelaskan aspek kebahasaan. Yang keempat, menjelaskan sebab-sebab turunnya ayat dalam riwayat yang paling sahih dan mengesampingkan riwayat yang lemah jika ada, serta menjelaskan kisah-kisah sahih yang berkaitan dengan ayat yang hendak ditafsirkan oleh beliau. Yang kelima, menjelaskan ayat-ayat yang ditafsirkan secara rinci. Kemudian yang keenam yaitu mengeluarkan hukum-hukum yang berkaitan dengan ayat yang sudah ditafsirkan oleh beliau. Kemudian yang ketujuh, membahas balaghah atau retorika dan juga i'rab atau sintaksis ayat-ayat yang hendak
ditafsirkan oleh beliau. Pembahasan yang selanjutnya yaitu corak dari kitab tafsir Al-Munir. Jika melihat dari penafsiran yang digunakan oleh Al-Zuhaili dalam kitab tafsirnya yaitu tafsir Al-Munir, bisa kita ketahui bahwasanya corak tafsir yang digunakan oleh beliau yaitu corak kesastraan atau adabi dan juga corak sosial kemasyarakatan al-ijtimai serta adanya nuansa fikih. Hal ini terutama ditunjukkan dengan adanya penjelasan fikih kehidupan atau hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. Dapat dilihat karena memang Al-Zuhaili ini beliau sangat terkenal keahliannya dalam bidang fikih dengan karya monumentalnya yaitu Al-Fiqhal Islami wa Adilatuhu, sehingga dapat dikatakan corak penafsiran tafsir Al-Munir ini adalah keselarasan antara adabi, ijtimai, dan nuansa fikihnya atau penekanan ijtimainya. Atau penekanan istimainya ini lebih ke nuansa fikih. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai kelebihan dan kekurangan dari tafsir Al-Munir. Untuk kelebihannya sendiri, tafsir Al-Munir meliputi pendekatan yang komprehensif dalam menjelaskan Al-Quran, yang mana menyajikan informasi tentang bahasa, sejarah, dan tafsir yang mendalam. Keunggulannya juga terletak pada penyampaian yang jelas dan penuh keilmuan, yang mana menjadikannya sumber referensi penting bagi yang ingin memahami Al-Quran dengan sangat-sangat mendalam. Namun, di sisi lain, beberapa mungkin menemukan kekurangan dalam kompleksitasnya yang membuat sulit diakses bagi pembaca yang awam atau pembaca yang masih tidak mengetahui apa-apa. Selain itu, ada sudut pandang tertentu yang bisa menjadi subjektif dalam interpretasi ayat, seperti halnya dalam setiap karya tafsir, sehingga memerlukan pemahaman konseptual yang lebih luas untuk mengapresiasi sudut pandang yang disampaikan. Selanjutnya pembahasannya mengenai pendapat para ulama terhadap kitab tafsir Al-Munir. Tafsir Al-Munir ini dikenal dan dihormati oleh banyak ulama. Mengapa? Karena kedalaman penjelasannya tentang Al-Quran. Banyak ulama menghargai usaha dari Syekh Wahbah Al-Zuhaili dalam menyajikan pemahaman yang komprehensif tentang Al-Quran, yang mana beliau memadukan aspek-aspek bahasa, sejarah, dan hukum Islam dalam tafsirnya. Meskipun ada variasi pendapat di kalangan ulama tentang berbagai tafsir, secara umum, tafsir Al-Munir dianggap sebagai salah satu karya kitab tafsir yang penting untuk dapat memahami Al-Quran. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila masih banyak salah dari saya, baik dari perkataan, tingkah laku, dan lain sebagainya, mohon dimaafkan. Undur makola wala tandur mankola. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.